Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya di sini perkenalkan, nama saya Alvin Kolbi Nuron, asal Sidoarjo, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan, terutama 5M. Juga menjelaskan bagaimana pentingnya vaksinasi di era pandemi ini. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu 5M? 5M itu yang pertama mencuci tangan, kemudian yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai masker, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Dari yang pertama, yang paling penting pastinya ya, mencuci tangan. Mencuci tangan itu merupakan menurut saya pribadi hal yang paling penting dalam menjaga kesehatan. Jadi kalau kita bisa mencuci tangan beberapa kali sehari atau sesering mungkin, kalau saya sih, jadi insya Allah untuk paparan bakteri atau virus di tangan-tangan kita, terutama di kuku ini, akan berkurang gitu nantinya. Terutama setelah kita melakukan atau sebelum makan, kemudian sebelum memasak atau sebelum memegang makanan. Jadi tangan kita ini harus steril gitu teman-teman. Jadi usahakan sebelum memegang makanan itu kita cuci tangan. Kemudian poin kedua, setelah kita dari kamar mandi ya, pastinya setelah kita buang air kecil atau buang air besar, yang pastinya tangan kita ini kontak dengan banyak bakteri di situ. Jadi setelah dari kamar mandi kita wajib cuci tangan juga, dan harus pakai sabun. Kemudian yang ketiga, setelah kita menutup hidung saat bersin ya. Jadi adabnya atau etikanya ketika kita bersin harusnya kita tutup ya. Jadi biar orang sekitar nggak kena paparan dari virus yang kita keluarkan lewat bersin tadi. Jadi setelah kita tutup pakai tangan tadi, tangan kita juga harus bersih juga. Jadi ya tetap cuci tangan pakai sabun. Nah setelah pakai sabun, bisa kita dengan membawa kemana-mana hand sanitizer dengan kandungan kadar alkohol yang sudah 60%. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, memakai masker. Nah ini nggak kalah penting juga untuk memakai masker. Nah, menurut WHO di awal pandemi kemarin di 2019 ya, tidak dianjurkan untuk orang yang masih sehat memakai masker. Tapi setelah seiringnya berjalannya waktu dengan bertambahnya populasi COVID-19 ini, WHO mulai menggencarkan. Jadi orang sehat ataupun sakit, jadi tetap pakai masker, karena orang sehat pun tidak menutup kemungkinan akan terpapar juga dari orang yang sakit tadi. Nah, terutama kita yang sering aktivitas di tempat-tempat umum ya, semisal di pasar, kemudian di rumah sakit, di swalayan, atau di tempat-tempat kerja yang ramai pengunjung lah, itu kita wajib pakai masker. Karena salah satu rasa syukur kita kepada Allah yaitu ya kita ikhtiar dengan menjaga diri, yaitu tadi pakai masker, cuci tangan. Kemudian yang ketiga kita bahas menjaga jarak ya. Menjaga jarak ini juga penting, karena ketika kita masih berdempetan, masih berkerumun dengan orang banyak, nah kita di situ belum tahu mereka yang di situ sehat atau sakit atau sudah
kena COVID. Nah, maka dari itu kita juga wajib mencegahnya dengan cara menjaga jarak tadi. Jadi minimal lah kita jaga jarak 1 meter sama dia. Jadi biar ketika dia bersin atau mengeluarkan bakteri, kita nggak sampai kena. Kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan ini merupakan protokol kesehatan yang sudah digencarkan oleh pemerintah dan sudah keluar di keputusan Kementerian Kesehatan kita di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk tidak berkerumun di tempat-tempat umum sejak meningkatnya populasi COVID-19. Karena sudah kami lihat juga di beberapa pasar sudah mulai dibatasi jam bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam, yang biasanya pasar itu nggak pernah sepi. Dari jam 6 sampai subuh atau sampai jam 6 lagi masih ramai. Tapi sekarang di masa pandemi ini pasar ada batasan bukanya, jadi sampai jam 8 atau selama PPKM lah kalau kita kenalnya ini. Kemudian terakhir ini ya, kita terakhir bahasnya mengurangi mobilitas. Mobilitas ini pengurangan kita di aktivitas di luar gitu. Jadi supaya kita ini kesehatan juga terjaga, badan juga fit di rumah, jadi kita nggak khawatir dengan terpaparnya virus jahat COVID di luar sana. Jadi makanya Pak Jokowi ini menyarankan atau menggencarkan masa PPKM ini terus berlanjut, karena yaitu tadi untuk mengurangi mobilitas. Dan buktinya setelah diadakannya PPKM tadi lumayan ada penurunan di populasi orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia. Kawan-kawan di rumah, untuk pentingnya kita menjaga kesehatan dari 5M tadi. Kemudian poin yang kedua yakni pentingnya tentang vaksinasi. Vaksinasi ini pasti sebelum kita bahas pentingnya vaksinasi ya, kalian pasti ada yang belum tahu gitu loh apa itu vaksinasi. Jadi sekalian juga saya jelaskan di sini biar kita sama-sama tahu juga. Jadi vaksin itu merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Nah, ketika tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Karena itu vaksinasi ini sangat penting gitu, agar tubuh kita seenggaknya bisa melawan penyakit tertentu. Nah, itu tadi, tertentu itu maksudnya ya COVID-19 tadi. Nah, gimana sih cara kerjanya vaksin setelah disuntikkan itu? Nah, cara kerja vaksin setelah disuntikkan itu, vaksin ini terbuat dari virus untuk melemahkan virus yang jahat tadi. Jadi setelah virus yang jahat tadi lemah, kemudian dia bisa mengenali virus asli yang mampu untuk melatih sistem imun untuk melawan si virus jahat tadi. Kemudian mikroba yang terkandung dalam vaksin tadi akan berperan sebagai antigen atau antibodi kita yang melawan si vaksin jahat tadi. Zat ini akan merangsang sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Nah, jika orang yang sudah vaksin bisa tetap terkena virus, nah itu memang tidak menutup kemungkinan orang yang sudah vaksin itu bisa terpapar virus. Nah, vaksin ini hanya
karena kami sudah divaksin 2 kali.